Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang yang baik bisa berbuat jahat? Apa yang sebenarnya memicu perubahan itu dalam diri seseorang? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Awal dari Segala Perilaku. Ketika kita berbicara tentang perilaku manusia, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah ide-ide sederhana tentang baik dan buruk. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Apa sebenarnya yang membuat seseorang berubah dari baik menjadi buruk? Banyak faktor yang berpengaruh. Pertama, kita harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Lingkungan sekitar kita, termasuk teman, keluarga, dan media, berperan penting dalam membentuk karakter. Misalnya, dalam situasi tertentu, seperti tekanan teman sebaya, seseorang yang biasa berperilaku baik bisa tiba-tiba mengubah sikapnya. Lingkungan yang tidak mendukung pun bisa memicu perilaku negatif. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa penting untuk mempertimbangkan konteks saat menilai perilaku seseorang. Kita perlu ingat bahwa tidak ada individu yang benar-benar terpisah dari pengaruh luar. Poin pentingnya di sini adalah bahwa perilaku bukan hanya hasil dari kepribadian, melainkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan di antara semua pengaruh ini? Mungkin dengan refleksi diri, kita bisa mulai memahami tindakan kita dan orang lain dengan lebih baik. Chapter 2, Eksperimen yang Mengubah Segalanya. Stanford Prison Experiment adalah salah satu contoh paling terkenal untuk menggambarkan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perilaku. Dalam eksperimen ini, para mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok, penjaga dan tahanan. Tanpa disangka, beberapa peserta yang berperan sebagai penjaga mulai memperlakukan rekan-rekan mereka dengan sangat kejam. Mereka yang sebelumnya adalah orang baik menjadi berperilaku seakan-akan mereka memiliki kekuasaan penuh. Dalam situasi seperti ini, kita dapat melihat bagaimana pada awalnya, semua peserta memiliki nilai-nilai yang baik. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan situasional dan perubahan dalam peran menciptakan sebuah atmosfer yang memungkinkan kejahatan untuk muncul. Kenapa bisa begitu? Sederhananya, tekanan situasional dapat membuat kita bertindak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Eksperimen ini mengingatkan kita betapa mudahnya seseorang bisa terperangkap dalam peran yang tidak seharusnya mereka jalani. Tindakan berbahaya bukanlah sekedar masalah karakter, melainkan bagaimana situasi dapat mempengaruhi kita. Bagaimana kita bisa menghindari faktor-faktor ini dalam kehidupan sehari-hari? Memahami situasi dan implementasi nilai-nilai moral jadi kunci bagi kita. Chapter 3, Dampak Kekuatan dan Kontrol. Kekuasaan itu sendiri memiliki dampak besar terhadap perilaku. Dalam banyak kasus, orang yang diberi kekuasaan seringkali kehilangan empati. Mereka cenderung lebih mudah terpengaruh untuk berbuat jahat. Ketika seseorang merasakan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas situasi, bisa muncul dorongan untuk menyalahgunakan posisi tersebut. Kejadian-kejadian ini sering kita lihat dalam berbagai institusi, dari sekolah, perusahaan, hingga pemerintah. Ketika kekuasaan tidak dibatasi, risiko penyalahgunaan semakin tinggi. Ini adalah salah satu alasan mengapa institusi yang memiliki struktur kekuasaan yang kuat seringkali membutuhkan mekanisme pemantauan agar penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi. Penting untuk kita mempertimbangkan bagaimana lingkungan kerja atau sosial kita dapat memengaruhi cara kita berperilaku saat memiliki kekuasaan. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, sejauh mana kita membiarkan kekuasaan mempengaruhi nilai-nilai kita? Refleksi dan tindakan bijak dalam menghadapi kekuasaan bisa membantu mencegah perilaku yang bertentangan dengan etika kita. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa meminimali rasionalisasi buruk yang sering muncul. Chapter 4, Pentingnya Kesadaran Diri. Kesadaran diri adalah langkah dasar untuk memahami perilaku kita. Dengan menyadari bagaimana suasana hati dan pikiran kita mempengaruhi tindakan, kita bisa lebih mudah memisahkan diri dari pengaruh negatif. Ketika kita peka terhadap keadaan internal kita dapat menghindari terjebak dalam pola pikir yang merugikan.
Menjadi sadar akan diri sendiri memungkinkan kita untuk mengenali kapan emosi kita mulai mendominasi penilaian kita. Hal ini juga membantu kita untuk melihat orang lain dari sudut pandang yang lebih empatik dan bukan hanya dari perspektif kita semata. Jadi, penting untuk kita melakukan refleksi secara berkala dan mengajukan pertanyaan, apa yang memotivasi saya? Atau, apakah tindakan saya mencerminkan nilai-nilai yang saya pegang? Melalui kesadaran diri yang mendalam, kita bisa lebih bijak dalam berinteraksi dan menghindari perilaku yang dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Jangan lupa bahwa kesadaran diri bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dapat digunakan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam interaksi sosial. Chapter 5, Refleksi dan Pembelajaran. Setelah mempertimbangkan semua ini, penting bagi kita untuk mengambil waktu untuk merenung. Apa yang sebenarnya kita ambil dari pengalaman dan wawasan ini? Mengapa orang baik bisa berbuat jahat adalah pertanyaan yang memerlukan refleksi mendalam. Menghadapi sisi gelap dalam diri kita bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat perlu. Dalam proses ini, kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa baik dan buruk bukanlah hal yang mutlak, melainkan bagian dari spektrum kompleks yang ada dalam diri kita. Dengan memahami penyebabnya, kita dapat lebih siap untuk melawan dorongan-dorongan negatif dalam diri kita. Kita bisa belajar untuk memilih tindakan secara sadar dan bertanggung jawab. Menginternalisasi pelajaran ini akan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Dalam proses pertumbuhan ini, kita diingatkan akan pentingnya diri dan pengaruh lingkungan. Jika kita bisa menangkap esensi dari perjalanan ini, kita akan lebih mampu untuk bertahan dalam setiap ujian hidup yang kita hadapi. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.